Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin bahas tentang 3 jenis beruang yang paling berbahaya di dunia. Kita kan sering baca ya, sering juga lihat kisah-kisahnya gitu kayak di dokumenter apa segala macem. Kebayang gak sih gitu kalau misalnya kita lagi asik-asik lagi asik gitu ya jalan-jalan di hutan gitu, terus tiba-tiba ketemu beruang ri ya. Gimana coba? Kalau udah kayak gitu nasibnya bisa kayak di film gak sih? Film The Revenant ya. Tapi gak semua beruang sejinak yang kita lihat di kartun, Masha and the Bear gitu ya, Winnie the Pooh. Jadi ada beberapa jenis beruang yang emang bener-bener ganas, terus bisa jadi ancaman yang serius lah buat manusia, bisa gitu. Nah di video ini kita bakal sama-sama bahas 3 jenis beruang paling berbahaya di dunia. Jadi siap-siap deh ngerasain sensasi survivalnya, karena ya di sini kita bakal bahas tentang apa ya, bisa dibilang ini salah satu predator puncak ya di alam liar. Kita mulai dari yang paling besar dan paling sadis di dunia, yaitu beruang kutub yang paling sadis di dunia es ya. Beruang kutub ini tuh bukan beruang biasa. Tingginya itu bisa sampai 3 meter kalau dia berdiri. Ngeri ya. Udah gitu beratnya lebih dari 700 kilo. Mereka ini karnivora ya. Karnivora darat terbesar di dunia. 3 meter gitu kan. Jangan harap bisa menang deh kalau duel sama mereka, udah pasti ya. Insting berburunya ini kejam banget. Mereka hidup di lingkungan yang keras di kutub utara. Ya jelas dong, pasti mereka merasa harus mempertahankan diri gitu kan. Jadi mereka tuh pasti bakal berburu terus tanpa ampun untuk mempertahankan hidupnya. Makanan utama mereka anjing laut. Dan mereka ini bisa mencium bau mangsa dari jarak lebih dari 1 kilometer. Jauh banget gak sih? Ngeri ya? Ngeri loh. Ini biasanya tuh beruang kutub nih ya, jadi nggak sering ketemu sama manusia sih. Tapi kalau lingkungan mereka terganggu, itu kalau misalnya mereka lagi lapar, mereka nggak akan ragu buat nyerang manusia. Bahkan ada beberapa kasus di mana beruang kutub ini masuk ke pemukiman di daerah kutub dan nyerang orang-orang yang gak waspada, yang tidak dipersenjatai oleh apapun. Di tahun 2018 ada cerita nih, seorang pria di Kanada, itu dia diserang sama beruang kutub pas dia lagi ada di luar rumahnya. Sayangnya dia nggak selamat. Ya gimana bisa selamat ya sama yang segede kayak gitu, predator segede gitu. Ini bukti kalau predator ini tuh bener-bener ganas, jadi nggak usah main-main deh sama kayak gini. Selanjutnya kita agak turun nih ya. Habis dari kutub utara, sekarang kita agak turun masuk ke daerah pegunungan Amerika Utara. Dari sini kita bakal ketemu sama yang namanya beruang grizzly, yang sering disebut sebagai beruang paling agresif di dunia. Beruang grizzly ini emang lebih kecil ukurannya dari beruang kutub, tapi tetap aja gak bisa diremehin. Judulnya aja beruang gitu ya. Beratnya di bawah beruang kutub. Biasanya itu sampai 400 kg lah, setengahnya lebih ya. Terus cakar mereka itu sepanjang 10 cm, jadi kayak udah kayak pisau buah ya, pisau buah yang tajam yang bisa merobek apapun dalam sekali tebas. Bayang gak sih ngerinya kayak apa ya? Beruang grizzly ini tuh terkenal super temperamental, jadi gak usah main-main sama emosi mereka. Mereka ini gampang ngerasa terancam, gampang merasa terganggu, terus langsung nyerang tanpa peringatan. Hati-hati aja. Serangan beruang grizzly ini lebih sering terjadi ya ketimbang serangan beruang kutub, karena itu tadi kan beruang kutub kalau nggak lapar-lapar banget atau nggak teritorinya diganggu itu mereka nggak akan menyerang manusia gitu. Tapi kalau beruang grizzly karena temperamental, super temperamental, jadi lebih banyak kasusnya gitu. Terutama nih di daerah di pegunungan gitu, terus taman nasional di Amerika Utara. Jadi kalau kalian nih ketemu grizzly itu nggak boleh lari, karena mereka tuh bakal nganggap kita tuh sebagai mangsa gitu. Dan secara insting mereka bakal langsung ngejar.
Kalau bisa ketemu grizzly jangan itu, pura-pura mati, harus pura-pura mati, tidur dan nggak bergerak. Di tahun 2015 ini ada seorang pendaki di Yellowstone National Park itu diserang, udah gitu dibunuh sama grizzly. Nah, tim penyelamat ini nemuin tubuhnya udah dalam kondisi yang mengenaskan dengan kayak banyak banget cakaran di seluruh tubuhnya. Mungkin korban berusaha melawan atau apa segala macam, kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas ya itu emang udah nggak akan menang deh kalau misalnya sama yang ukurannya segede gitu. Ketang buas lagi kan yang diutamakan insting ya. Nah, yang terakhir, ini kita punya beruang hitam Asia atau yang sering disebut juga moon bear. Tapi jangan ketipu, ukuran mereka memang lebih kecil ya daripada beruang-beruang yang dua lainnya itu. Beruang ini tuh terkenal paling ganas terhadap manusia. Mereka emang lebih kecil. Berat mereka juga 150-200 kilo aja. Tapi mereka gesit, bisa manjat pohon dengan mudah. Jadi kebayang gak sih, udah pokoknya bakal kalah cepat, bakal kalah hebat sama mereka. Dan kita gak bisa lari ke pohon juga karena mereka jago manjat. Kenapa mereka berbahaya? Karena mereka ini lebih sering berinteraksi sama manusia. Karena habitatnya itu ada di sekitaran hutan Asia, termasuk kayak India, di Tiongkok, Asia Tenggara gitu. Banyak kasus nih di mana mereka itu nyerang manusia yang cuma sekedar lewat aja ke wilayah mereka. Mereka langsung ngerasa keganggu wilayahnya dilewatin manusia gitu. Lu beruang aja bukan lewat-lewat daerah gua. Ya tapi kan manusia juga gitu ya. Mesti kalau ada orang asing atau sesuatu yang asing lewat ke daerah kita pasti melakukan pertahanan diri gitu. Beruang hitam asal Asia ini tuh suka nyerang kepala dan wajah. Jadi ini serang daerah sini. Nah, mereka tuh sering bikin korban kehilangan mata, hidung, bahkan rahang. Ini bikin mereka dianggap lebih ganas ya dibanding beruang yang lain. Kalau yang lain kayak mencabik-cabik gitu. Kalau yang ini nyerangnya ngeri juga ya. Tahun 2018 nih ada cerita. Jadi ada seorang pria di India gitu diserang nih sama beruang tersebut. Kondisinya itu dia lagi jalan gitu di desa. Terus beruang ini tuh tiba-tiba mencakar wajah dia sampai nggak bisa dikenali aja gitu dia. Nasibnya gimana, dia masih hidup atau enggak sih saya juga kurang tahu ya ceritanya. Ngeri ya. Nih kan sekarang kita udah tahu nih ada 3 jenis beruang yang paling berbahaya gitu kan di dunia. Tadi yang satu beruang kutub, predator terbesar di dunia peresan gitu kan. Terus yang kedua grizzly, coklat, pemarah lah gitu, si pemarah dari Amerika Utara gitu kan ya. Karena dia super temperamental, sensitif ya. Yang ketiga beruang hitam asal Asia. Ini tuh kecil tapi ganas, sadis gitu kan. Ketiga-tiganya emang gak ada yang bener gitu kasarnya. Emang tiga-tiganya judulnya juga predator ya dan terganas gitu kan. Pertanyaannya nih, gimana kalau misalnya suatu waktu apes nih, karena apes nggak lihat kalender ya, terus kita beneran ketemu sama beruang, mau gimana? Nah oke, berikut ini adalah beberapa tips nih pertahanan hidup yang mungkin semoga aja bisa menyelamatkan nyawa kita kalau misalnya kita lagi apes ketemu beruang. Yang pertama, jangan panik dan jangan lari, karena udah jelas beruang itu bisa lari jauh lebih cepat daripada manusia. Mau lu larinya berapa puluh kilometer per jam, beruang jelas ya lebih cepat. Jadi kalau misalnya kita lari, jelas bakal langsung ngejar karena mereka bakal nganggap kalau kita ini adalah mangsa gitu. Yang selanjutnya, jangan tatap matanya, karena mereka bakal kayak sensitif kan. Mereka bakal ngerasa justru ini tuh ancaman. Kalau kita lihat-lihatan mata, malah justru bisa bikin mereka jadi jauh lebih agresif. Kita aja kalau lihat-lihatan sama orang kan pasti kita tanya apa lu lihat-lihat gitu kan. Nah, beruang juga kayak gitu kalau misalnya kita tatap-tatapan. Yang selanjutnya, gunakan semprotan anti beruang atau bear spray. Ini tuh bisa dibilang kayak senjata yang paling efektif lah gitu. Karena ini bisa bikin mereka kabur. Ya semprot aja gitu ke area wajah, ke mata kayak gitu saat kalau misalnya mereka mendekat. Tapi kebayang gak sih nyemprotin kayak gitu berarti harus dalam jarak segimana dulu, itu keburu kitanya disabet apa
enggak ya? Itu sih pemikirannya ya jadinya. Nah kalau kita ketemu sama grizzly ini, grizzly-nya udah nyerang nih, nah itu kita jangan lari kan, itu kita tiduran aja, tengkurap pura-pura mati. Usahakan lindungi bagian kepala, terus jangan gerak sama sekali sampai mereka pergi. Nah biasanya grizzly ini tuh nyerang cuman kayak buat musir ancaman aja, jadi bukan buat dimakan, buat berburu gitu sebenarnya. Jadi kita harus pura-pura mati aja. Kalau beruang hitam nyerang nih, bisa lawan balik, karena mereka nyerang itu buat membunuh kan. Jadi lebih baik lawan pakai apapun yang kita punya, apalagi ukurannya nggak sebesar yang tadi. Jadi bisa pakai batu, kayu, senjata, tangan kosong gitu. Terus jangan tinggalin makan di tenda kalau lagi camping, soalnya kayak bau makanan itu bisa ngundang ya, narik perhatian mereka gitu, narik perhatian para beruang, dan bikin mereka tuh datang ke perkemahan kamu. Kebayang gak sih kita lagi chill gitu di dalam tenda, terus gara-gara kita mager buat beresin bekas makan kita, terus didatengin sama tamu tadi undang yang sedih kayak gitu. Ngeri banget. Tapi kalau lawan kita adalah beruang kutub, good night deh. Karena belum pernah denger cerita ada orang yang bisa survive ketika berhadapan sama beruang kutub ya. Selain ukuran yang terlalu besar dan gak mungkin bisa dilawan juga gitu. Fakta-fakta tentang beruang ini kan mereka berbahaya ya. Nah selain berbahaya, ternyata mereka juga punya mitos-mitos yang sebenarnya keliru sih. Tapi di sini sama-sama kita luruskan deh ya. Mitosnya, beruang ini lambat dan bisa dikalahkan dengan berlari. Mungkin karena lihat ukurannya yang besar, gendut, jadi kayaknya bakalan lambat gitu. Enggak ya. Faktanya, beruang ini bisa lari lebih dari 50 km per jam. Kebayang nggak? Lebih cepat dari manusia tercepat di dunia. Udah deh, udah nggak akan bisa. Pokoknya intinya kalau misalnya dikejar sama beruang, udah jangan lari gitu. Terus mitos yang selanjutnya, semua beruang ini bisa ditemui di hutan. Faktanya, ya beruang kutub justru hidupnya di es, bukan di hutan gitu kan. Dan malah beberapa spesies lainnya gitu kan, lebih suka tinggal di daerah pegunungan. Jadi bukan cuma di hutan, yang nggak cuma di hutan gitu. Mitos selanjutnya, beruang ini cuma makan daging. Faktanya, tergantung spesiesnya ya. Beruang kutub sih emang karnivora tok deh, mentok dia. Tapi grizzly atau beruang hitam itu omnivora. Jadi mereka kadang makan buah-buahan, kacang-kacangan gitu, madu, serangga juga mereka makan. Jadi nggak melulu harus makan daging. Jadi nih teman-teman ya, oke kita tarik nafas dulu. Beruang ini bukan cuma hewan berbulu yang lucu kayak di kartun Masha and the Bear, itu gemes banget gitu. Tapi predator yang ganas sebenarnya gitu kan. Dan kita tuh harus hormati, harus jaga jarak. Apalagi kalau misalnya kita lagi ada di alam liar yang jelas teritori mereka, bukan teritori kita. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ada kesempatan buat ngelihat beruang di habitat aslinya, ya nikmatin aja dari kejauhan. Cukup lihat aja, atau misalnya googling aja deh gitu. Nggak perlu lihat di alamnya gitu, nggak usah coba-coba untuk mendekat, apalagi sampai mengganggu ya. Terus suka ada tuh yang iseng ganggu buat keributan segala macam, giliran dikejar nangis. Coba kalian pernah dengar nggak cerita-cerita lain gitu tentang serangan beruang? Atau mungkin kalian sendiri punya pengalaman sendiri, misalnya lagi ngecamp, lagi hiking, terus tiba-tiba didatengin sama beruang. Karena saya pernah lihat ada videonya salah satu camper yang lagi camp di salah satu gunung di Indonesia, dan ada sosok di luar yang kelihatan banget tuh paunya besar, dan dia tuh garuk-garuk tendanya. Dia cuma bisa diem di dalam camp, karena kalau misalnya keluar camp ya jelas lah ya bakal jadi kayak gimana dianya. Oke teman-teman, jadi gitu ya kurang lebih 3 jenis beruang paling berbahaya di dunia. Kalau misalnya yang punya pengalaman sendiri atau misalnya pernah ada dengar cerita yang lain, pernah baca juga apa segala macam, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, subscribe untuk video yang lainnya. Jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental, karena itu penting. Gak usah lawan-lawan beruang ya, udah cukup lihat dari internet aja. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.